Khadijah radhiyallahu anha, beliau sangat menjaga perasaan suaminya. Sangat menjaga perasaan suaminya. Tidak pernah mengangkat suara di hadapan suami. Membuat gaduh di hadapan suami. Tidak pernah juga meminta sesuatu yang menyulitkan suami. Nah ini para ikhwah, ibu-ibu terutama, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus dicontoh dari seorang Khadijah radhiyallahu anha dalam kita sedang membicarakan tentang keistimewaan Khadijah radhiyallahu anha. Di antaranya adalah riwayat-riwayat yang menyebutkan akan hal ini. Coba perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril alaihissalam berkata, "Ya Muhammad, hadhihi Khadijah atatka wa ma'aha idamun wa ina. Fa idza ja'atka faqra minni wa min rabbiha salam wa bashirha bi baitin fil jannah min qasab la sakhaba fihi wa la nasab." Yang artinya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Jibril alaihi salam, ini adalah Khadijah yang datang kepadamu membawa makanan. Datang kepadamu membawa makanan. Jika dia datang kepadamu, maka beritahukanlah salam dariku Jibril alaihissalam dan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, gimana orang dapat salam dari Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saja dapat salam dari manusia kita senang. Ini salamnya dari Jibril dan salamnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan lagi oleh Jibril, dan berikanlah kabar gembira kepada Khadijah. Beliau akan mendapatkan rumah yang terbuat dari qasab. Qasab artinya adalah bambu yang bengkok. Alhamdulillah. Bambu yang bengkok. Tetapi bukan sekedar bambu, tapi bambu tersebut terbuat dari berlian. Jadi rumahnya min qasab, dari bambu, tapi bambunya berlian. Biasanya kalau rumah bambu, hidup di dalamnya agak susah. Kemudian juga mengeluarkan suara gaduh, ngek gitu ya. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan, kata Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, la sakhaba fihi wala nasab. Yang artinya tidak ada sakhab. Tidak ada sakhab, itu adalah raf'us shaut, mengangkat suara. Artinya tidak ada kegaduhan di dalam rumah tersebut. Wala nasab, tidak ada kesulitan hidup di dalam rumah tersebut. Imam As-Suhaili rahimahullah, As-Suhaili itu adalah ulama pensyarah hadis dan ahli sejarah. As-Suhaili, nama lengkapnya Abdurrahman bin Abdullah As-Suhaili. Beliau dari Andalus. Wafat pada tahun 581 Hijriah. Yaitu ulama Islam abad ke-6 Hijriah. Beliau mempunyai kitab sejarah namanya Ar-Rawdul Unuf fi Syarh Sirah An-Nabawiyah Ibn Hisham. Beliau ahli sejarah. Beliau berkata ketika beliau menyebutkan bahwa Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan rumah yang terbuat dari bambu berlian, yang hidup di dalamnya tidak gaduh
dan hidup di dalamnya tidak sulit. Kenapa? Karena kata beliau bahwa Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak gaduh dan tidak pernah meminta sesuatu yang menyulitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pada ikhwan, akhwat, terutama ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Ini adalah amalan Khadijah radhiyallahu anha. Di samping di sana ada amalan-amalan lain, di antaranya Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Yang paling pertama masuk di dalam agama Islam secara mutlak. Tidak ada yang lebih dahulu masuk ke dalam agama Islam kecuali Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian baru setelah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ya, ini keutamaan Khadijah. Keutamaan yang lain yang dimiliki oleh Khadijah adalah beliau juga mu'azarah, yaitu tenggang rasa dengan suaminya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama saat mengemban wahyu. Yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu yang pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa takut, gemetar tubuhnya pulang. Kemudian beliau mengatakan, zammiluni selimuti aku agar hilang rasa takutnya. Khadijah radhiyallahu anha mu'azarah, tu'azirun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'azarah artinya tenggang rasa dengan keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak panik, beliau tidak gegabah. Beliau mengerjakan yang diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyelimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pelajaran bagi para istri. Kalau suami sedang tidak nyaman, jangan ikut panik. Suami misalkan sedang murung ketika pulang ke rumah. Kenapa? Jualan tidak laris, atau dipotong gaji karena satu dan lain hal, atau ada macam-macam. Maka sang istri jangan panik. Sang istri jangan menambahkan, lalu gimana kita makan besok? Itu listrik mau habis tuh, gimana? Potong-potong gaji aja. Nah, ini bingung suaminya. Akhirnya dia keluar nanti dari rumah. Orang semakin pusing, semakin dia menjadi aturan supporting system kalau bahasa sekarang. Aturan menjadi teman untuk memikirkan, taib, kita tenang dulu, habis itu kita. Jadi teman untuk mencari solusi bersama. Bukan malah nambah masalah. Lah besok anak mau sekolah pakai sepatu gimana? Sepatu robek tuh. Kamu nggak punya uang, gimana? Suami apaan sih kamu? Ya. Akhirnya suami bilang, gitu. Ya. Nah, keluar rumah dia. Di luar rumah ada neng-neng di warung kopi. Ada apa sih bang? Kau borong amat. Nah, jadi udah itu. Jadi buburnya. Ya. Nah, ini pelajaran bagi para istri. Jangan. Coba Khadijah radhiyallahu anha. Beliau melihat suaminya gemetar, menggigil. Beliau tenang saja menghadapinya. Dan mengerjakan apa yang diperintah oleh suami. Zammiluni. Kemudian beliau selimuti. Dan tidak ngomong. Walau sepatah kata pun. Ketika diperlukan oleh suami untuk berbicara, baru dia bicara. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam curhat kepada istrinya saat itu, inni khasyitu ala nafsi. Aku khawatir, takut terhadap diriku sendiri. Nah, saat itu berarti kan suami ingin sesuatu yang diungkapkan oleh sang istri.
Ya, agar menenangkan jiwanya. Makanya Khadijah radhiyallahu anha waktu itu langsung mengatakan, "Kalla la yukhzikallahu abada." Tidak. Sama sekali tidak mungkin. Allah tidak akan pernah menghinakanmu selamanya. Lalu diangkat psikologis suami. Innaka latasilur rahim. Engkau itu orangnya baik, menyambung hubungan rahim. Wa taksibul ma'dum, memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu. Wa tuqridh dhaib, memuliakan tamu. Enggak mungkin dengan sifat-sifat seperti ini Allah menghinakan orang yang dengan sifat-sifat seperti ini. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau menolong orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Tidak mungkin Allah akan menghinakan. Nah, ini pelajaran bagi para istri kalau seandainya suami sedang, dan suami itu kalau sakit dia memang bayi besar manja. Ya, sakit dikit aja walah habis-habisan pokoknya. Sabar. Ya. Jangan sang istri mengatakan, "Urus diri lu sendiri, bodoh amat gua." Habis sudah itu. Ya. Kerjaan banyak nih, cucian banyak. Manja-manja aja lu. Ini susah jadinya. Ya, maka ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Contoh Khadijah radhiyallahu anha. Ini keistimewaan yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu anha berkaitan dengan mengurus suami. Suami itu kadang panas dikit, sakit kepala dikit, aduh. Sang istri masuk kamar, kemudian nggak peduli dengan dia, tambah itu, aduh. Dia kan ingin dipeluk, di apa gitu. Kepada siapa lagi dia kalau seandainya tidak istrinya yang mengurusnya? Bahkan ngalah-ngalahin anaknya kalau lagi sakit. Nah, itu suami. Maka itu, dan itu sepertinya ijma' deh sudah, konsensus kayaknya. Suami sakit dia ingin dimanja oleh istrinya, itu konsensus. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.